warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik dan terus semangat ya belajarnya. Kali ini kita akan belajar tentang limit. Sebelum belajar tentang limit, kita akan bahas dulu tentang manfaat limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, limit itu digunakan untuk menghitung kecepatan rata-rata dengan rentan waktu yang sangat kecil atau dengan kata lain mendekati nol. Selain itu, limit juga digunakan dalam bidang ekonomi, misalkan untuk fungsi marginal, fungsi-fungsi elastisitas seperti permintaan, penawaran, dan produksi. Nah, jadi langsung aja kita bahas limit. Kita akan membahas limit fungsi. Limit fungsi yang akan kita bahas adalah limit fungsi aljabar. Sebelum kita belajar tentang limit fungsi aljabar, kita baca dulu KI 3 dan KI 4-nya. KI 3-nya menentukan nilai limit fungsi limit, dan KI 4-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Yang pertama, kita akan baca dulu apa sih itu limit fungsi. Oke, limit fungsi adalah mendekati hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Jadi kalau ada yang tanya tentang limit fungsi, apa sih limit fungsi? Limit fungsi adalah mendekati hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Limit fungsi suatu limit f(x), fungsi x, dikatakan mendekati a, f(x) mendekati a sebagai suatu limit. Jadi ini cara penulisannya, limit suatu fungsi x mendekati a. Bila x mendekati a, ditulis dengan seperti ini, x mendekati a, dan dinotasikan limit x mendekati a, f(x) sama dengan a. Langkah-langkah mengerjakan limit fungsi supaya bentuk tak tentu dapat dihindari adalah: yang pertama, substitusi langsung; yang kedua, faktorisasi; yang ketiga, mengalihkan dengan bilangan sekawan; yang keempat, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, nanti ini kita akan menggunakan keempat langkah-langkah ini untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Beberapa teorema limit. Bila limit x mendekati a, f(x) sama dengan a, dan limit x mendekati a, gx sama dengan b. Jadi kalau misalkan ada nanti limit x mendekati a, f(x), maka ini adalah sama dengan a. Kalau ada nanti limit x mendekati a, gx sama dengan b, berarti limit x mendekati a, gx ini adalah b. Berapa teorema limit? Udah tadi itu. Berapa teorema limit bila limit x mendekati a, f(x) sama dengan a, dan limit g mendekati a, gx sama dengan b. Maka kalau misalkan nanti ada limit x mendekati a, f(x) ini adalah sama dengan a, dan yang ini adalah sama dengan b. Maka limit x mendekati a, k dikali dengan fungsi x sama dengan k limit x mendekati a, f(x). K yang ini pindah ke depan. Nah, berarti sama dengan
K dikali dengan A. Karena limit X mendekati A fx ini adalah sama dengan A. Selanjutnya, limit X mendekati A, fx plus minus gx sama dengan limit X mendekati A, fx plus minus limit X mendekati A, gx. Jadi, tadinya seperti ini dirubah menjadi masing-masing limit X mendekati A, fx plus minus limit X mendekati A, gx. Karena limit X mendekati A, fx ini adalah A, maka kita tulis A. Plus minus, kita tulis di sini, limit X mendekati A, gx ini adalah B. Limit X mendekati A, fx dikali gx sama dengan limit X mendekati A, fx dikali limit X mendekati A, gx. Jadi yang fx dan gx ini kita pisah. Karena dikali, maka di sini dikali. Nah, karena limit X mendekati A, fx adalah A, maka kita tulis A dikali limit X mendekati A, gx tadi adalah B, maka kita tulis B di sini. Maka akan sama dengan A dikali B. Selanjutnya limit X mendekati A, fx dibagi gx sama dengan perkalian dipisah fx dan gx-nya, maka yang limit X mendekati A, fx ini adalah A, dan limit X mendekati A, gx ini adalah B, maka A dibagi dengan B. Yang kelima dan keenam ini bisa kita lihat ya, sama dengan 1 sampai dengan 4 yang tadi. Sekarang soal latihan. Nilai dari limit X mendekati 3x adalah, nah kalau seperti ini, karena tadi kalau ingat ada 4 metode, yang pertama itu substitusi, maka kita coba dulu menggunakan substitusi. Maka X ini kita substitusikan 2, atau kita masukkan 2. Berarti 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Nah, kita masukkan limit X mendekati 2, 3. Karena ada 4 metode tadi, ya kita coba dengan mensubstitusikan dulu X-nya dengan 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini cara yang kedua. Limit X mendekati 2, 3x, maka sama dengan 3-nya kita pindahkan ke depan, berubah menjadi limit X, maka X-nya kita substitusikan 2 menjadi 3, limit X-nya kita rubah menjadi, kita masukkan 2, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka jawaban dari yang nomor 1, nilai dari limit X mendekati 2, 3x adalah 6. Oke, selanjutnya nomor 2, nilai dari limit X mendekati 2, 2x ditambah 4 adalah, sama, kalau misalkan mau dicoba substitusikan, kita coba substitusikan dulu. Maka limit X mendekati 2, 2x ditambah 4 adalah, kita substitusikan X-nya menjadi 2. Maka 2 dikali 2 ditambah 4. 2 dikali 2, X-nya berubah menjadi 2 ditambah 4. Berarti 2 kali 2, 4, tambah 4 sama dengan 8. Kalau kecepatan, saya ulang lagi.
Selanjutnya, nomor 3. Nilai dari limit X mendekati 3, 6X dikurangi 2X adalah? Coba dihitung, disubstitusikan X-nya. Nah, ini cara yang pertama, limit X mendekati 3, 6X dikurangi 2X. Yang pertama langsung dikurangi karena dia ini sejenis. Jadi 6X dikurangi 2X sama dengan 4X. Jadi X-nya kita substitusikan 3, maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Atau ada juga cara yang kedua, limit X mendekati 3, 6X min 2X sama dengan limit X mendekati 3 dipisah 6X dikurangi limit X mendekati 3, 2X. Ini dikurang karena di sini dikurang. 6X dan 2X-nya dipisah. X-nya kita substitusikan 3, maka 6 dikali 3 dikurang. X-nya kita substitusikan 3, maka 2 dikali 3. 6 kali 3, 18. 2 dikali 3, 6. Maka 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Selanjutnya, limit fungsi bentuk 0 per 0. Jika fx sama dengan x dikurangi a dikali hx dan gx sama dengan x dikurangi a dikali kx, maka limit x mendekati a fx dibagi gx sama dengan limit x mendekati a, fx-nya kita rubah sama yang di atas ini, gx-nya kita rubah sama yang ini. Nah, maka X dikurangi A-nya sama, maka kita habis bagi, tinggal HX per KX. Karena mendekati A, kita substitusikan X-nya menjadi A. Jadi HA per KA. Limit fungsi bentuk tak hingga per tak hingga. Jadilah tak hingga. Limit fungsi bentuk tak hingga. Jika diketahui limit tak hingga sebagai berikut. Limit X mendekati tak hingga, AX pangkat N ditambah BX N pangkat N dikurangi 1 ditambah sampai dengan ditambah C per P X pangkat M ditambah Q X pangkat M dikurangi 1 ditambah sampai dengan ditambah R, maka akan sama dengan R. Maka R akan sama dengan 0 jika N kurang dari M. R-nya akan sama dengan A jika N sama dengan M. R-nya akan sama dengan tak hingga jika N lebih dari M. Limit fungsi bentuk tak hingga selanjutnya. Pengurangan. Limit X mendekati tak hingga, akar AX ditambah B dikurangi akar PX ditambah Q akan sama dengan R. Nah, ini R-nya akan sama dengan tak hingga jika A-nya lebih dari P, akan sama dengan 0 jika A sama dengan P, akan sama dengan negatif tak hingga jika A kurang dari P. Nah, ini bisa kita baca sendiri ya. Yang ini nanti akan sering digunakan yang ini. R itu akan sama dengan B dikurangi Q sama dengan per 2 akar A. Jika A-nya sama dengan P. Jadi nanti kalau misalkan ada soal yang seperti ini,
A-nya sama dengan P, maka dapat kita langsung hasilnya dapat kita menggunakan rumus yang ini. B dikurangi Q per 2 akar A. Kalau bentuk soal tahingganya seperti ini. A sama dengan P, maka R-nya dapat kita cari dengan rumus B dikurangi Q per 2 akar A. Latihan soalnya, karena tadi itu sampai dengan soal ketiga, ini selanjutnya latihan soal yang keempat. Nilai dari limit X mendekati 0, X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 4X dibagi 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 2X adalah. Nah, pembahasannya, X kita substitusikan dengan 0, maka 0 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 4, X-nya kita substitusikan 0 dibagi 2 dikali 0 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 0, akan hasilnya seperti ini. Sama dengan 0 pangkat 4, 0 dikurangi 3 dikali 0 pangkat 2, 0 ditambah 4 dikali 0, 0. Ini 0, 0, 0. Berarti 0 dikurang 0, 0 ditambah 0, 0. Di bawah juga semuanya hasilnya 0. Maka 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0. Akan sama dengan 0 dibagi 0. Jika 0 didistribusikan menghasilkan tahingga, bukan solusi, sehingga soal diselesaikan dengan cara faktorisasi. Jadi kalau misalkan mendapatkan soal setelah disubstitusikan ini hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan metode yang kedua, yaitu cara faktorisasi. Ingat, ada 4 metode dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah metode substitusi. Jika dengan metode substitusi ini hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan metode yang kedua, yaitu faktorisasi. Maka limit X mendekati 0, X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4X dibagi 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 2X, maka dapat kita tuliskan limit X mendekati 0, kita selesaikan dulu yang atas, kita faktorkan. Yang atas ini sama-sama memiliki X, dan X terendahnya adalah X pangkat 1. Di sini adalah X pangkat 1. Berarti kita keluarkan X pangkat 1. X pangkat 1 itu boleh kita tulis X saja ya. Berarti X-nya kita keluarkan. Di dalam kurungnya berarti di sini X pangkat 4 sudah keluar X pangkat 1, 4 dikurangi 1 tinggal 3. Berarti X pangkat 3 dikurangi 3, X pangkat 2, karena sudah keluar X berarti 2 dikurangi 1 tinggal 1, ditambah 4X, X-nya sudah keluar tinggal 4. Yang bawah juga sama. Yang bawah ini kita faktorkan, sama-sama memiliki X, dan X yang terendah adalah pangkat 1. Berarti di sini kita tulis X, di dalam kurungnya sama. Kalau di sininya 3, berarti sudah keluar 1 tinggal 2. 3 kurangi 1, 2. 2 dikurangi 1 tinggal 1. 2X, X-nya sudah keluar berarti tinggal 2. Nah, karena di sini X per X, maka X-nya habis dibagi. Nah, di sini sudah tidak ada X-nya lagi karena sudah habis dibagi, tinggal yang di dalam kurung. Berarti X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 4 dibagi 2X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Nah, kalau sudah,
kita substitusikan dengan X-nya ini dengan 0. Karena kita substitusikan dengan 0, maka X ini kita ganti dengan 0. 0 pangkat 3, 0. 3 dikali X-nya ini kita ganti 0, berarti 3 kali 0, 0. Plus 4. Kita tulis tambah 4 tetap. Yang ada X-nya ini 0. Berarti 0 pangkat 2, 0 dikali 2, 0. Dikurangi X-nya diganti dengan 0. Min 2-nya tidak punya X, berarti kita tulis min 2. 0 dikurangi 0, 0 ditambah 4, 4. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 2, min 2. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. 4 dibagi 2, 2. Berarti hasilnya adalah min 2. Maka nomor 4 yang tadi dengan soalnya ini hasilnya adalah min 2. Soal latihan yang kelima, limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 4 dibagi X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Ini optionnya. Kalau mau di skip dulu untuk menjawab, boleh. Pembahasannya adalah limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 4 dibagi X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Nah, karena kita sudah belajar faktorisasi, maka kita faktorkan. Limit X mendekati 2, yang atas kita faktorkan dulu. X kuadrat dikurangi 4 menjadi X dikurangi 2 dikali X ditambah 2. Ini kalau dikalikan, hasilnya akan sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, yang bawah, X kuadrat ditambah X dikurangi 6, kita faktorkan. X dikali X, hasilnya akan X kuadrat. 2 dan 3 ini didapat dari 6. 6 dikali berapa kali berapa, yang hasilnya dapat 6. Nah, 2 dan 3 itu menghasilkan 6. Kenapa tidak 1 dengan 6? 1 kali 6 memang betul hasilnya 6. Tapi kalau dijumlahkan atau dikurangi, hasilnya tidak sama dengan 1. Nah, ini kan X nih, X ini depannya 1. Nah, 6 ini kalau kita 1 kali 6 hasilnya tidak bisa sama dengan 1. Yang hasilnya bisa sama dengan 1 adalah 2 dan 3. Ini kalau dikalikan hasilnya akan sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Untuk faktorisasi, caranya bisa cari di internet. Limit X dikurangi 2. Limit X mendekati 2, maka X dikurangi 2 ini kan sama nih. Nah, habis dibagi, habis, berarti tinggal X ditambah 2 dibagi X ditambah 3. Sama dengan X-nya kita substitusikan 2, 2 ditambah 2. X-nya kita substitusikan 2, berarti 2 ditambah 3, 2 ditambah 2, 4, 2 ditambah 3, 5. Berarti hasilnya 4/5. Maka nilai dari limit X mendekati 2X kuadrat dikurangi 4 dibagi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 adalah, hasilnya tadi sudah kita dapat 4/5. Kalau masih belum paham, bisa diulangi lagi.
Gimana tadi belajarnya? Asik kan? Sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.